Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya anak-anak pintar? Masih ngantuk, barusan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang berbahagia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat karena sudah selesai mengerjakan kita PTS ya. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan materi untuk persiapan PTA. Ya, PAS. Untuk persiapan PAS. Nah, anak-anakku sekalian, semoga kalian masih semangat mengikuti karena dari hasil kemarin itu banyak yang nilainya ya di SSE maupun di Google Classroom itu ada yang masih tidak ada nilai. Semoga yang ini nanti ke depannya kalian semakin bersemangat mengikuti dan kalian sukses ya, sukses karena ini memang kita masih belajar dengan daring. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi ini, marilah kita berdoa dulu, semoga dilancarkan, kemudian diberikan manfaat materi ini untuk kalian semua ya. Kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya. Untuk materi berikutnya Ibu akan berikan materi pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Kita mulai dengan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Alam ya. Faktor alam apa saja? Faktor iklim, ya. Faktor geologis, iklim. Nah, lokasi negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti di setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku paketnya karena waktu sehingga kurang luas untuk ini. Nah, jadi kalian harus membaca bukunya anak-anak ya. Musim kemarau dimulai kapan, musim hujan dimulai kapan ya. Kemudian faktor geologi. Pergerakan lempeng yang bertumpukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Nah, di ASEAN ya, negara ASEAN kita termasuk ya. Jadi ada pergerakan lempeng ya. Nah, ini yang paling banyak itu terjadinya ya gempa bumi di Jawa, Sumatera, Sulawesi ya. Tetapi kalau gempanya itu dari laut, apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, maka dinamakan apa? Tsunami ya. Jadi gempa bumi ini disebabkan karena banyak gunung ya, gunung yang masih aktif ya. Sumatera, di Jawa itu masih banyak gunung yang aktif. Kemudian faktor keterbatasan sumber daya alam yang C. Ya, faktor keterbatasan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang berupa apa? ASEAN itu tambang ya, barang tambang. Kecuali Singapura. Singapura dengan bisnisnya, perdagangannya ya, Singapura. Singapura yang wilayahnya sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam. Misalnya barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Ya. Jadi ramai Singapura ini perdagangan dan industri.
Nah, sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, tetapi juga sumber daya alam hayati, ya, tumbuhan, ya hayati, dan non hayati. Seperti apa? Hewannya. Lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Kalau kelas 7 itu masuk dalam flora dan fauna, ya, hayati itu. Nah, sekarang kita di sini, ya. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Sekarang kita pengaruhnya terhadap teknologinya, ya, terhadap perubahan ruang. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada yang pernah pergi ke luar negeri? Kok ini ke luar negeri ya? Nggak usah ke luar negeri deh. Keluar dari tempat tinggal kita dengan menggunakan pesawat. Nah, ya. Ini karena pengaruh apa? Teknologi, ya. Nah, dengan menggunakan pesawat. Syukur-syukur kalau anak kita ini bisa ke luar negeri sudah ya, alhamdulillah. Ya. Yang belum tuh nanti mungkin pada saat kalian punya rezeki mau liburan ya keluar dari Samarinda dengan menggunakan transportasi udara yaitu berupa pesawat. Mungkin kalian ke Jawa ya atau ke mana saja yang transportasinya menggunakan pesawat. Ya. Jadi tidak hanya ke luar negeri. Kalau ke luar negeri alhamdulillah berarti punya uang banyak, ya. Nah, ada yang tahu ini? Semua, ya, semua tahu. Bahkan anak kecil pun sekarang sudah biasa menggunakan, ya, menggunakan alat ini, ya. Menggunakan alat ini. Bahkan sekarang ini adalah kebutuhan pokok. Ya, padahal kita belajar kebutuhan pokok itu makan, papan, sandang, dan pangan. Ya, tetapi sekarang ya, dan yang sangat utama adalah makan. Kita bisa makan ya. Tetapi sekarang alat ini juga merupakan kebutuhan pokok. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Apalagi kita sekarang, dunia pendidikan ini merupakan kebutuhan pokok. Ya kan anak-anakku? Nah, kita semua sekarang menggunakan ini ya. Jadi ini adalah apa? Alat ya yang digunakan. Jadi termasuk teknologi ya, HP. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari, jadi itu tadi sebagai suatu motivasi kalian ya untuk lebih mengenal ya apa yang akan kita pelajari. Jadi karena adanya teknologi itulah maka kita akan belajar di sini yaitu alat transportasi darat, laut dan udara. Kemudian kelebihan dan kekurangannya terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Apa pengaruhnya? Ya, alat transportasi yang kita gunakan. Misalnya darat. Kira-kira ada yang bisa nyebutkan? Apa saja anak-anakku yang darat? Iya, yang kalian gunakan setiap hari transportasi darat. Ibu ke sini dari rumah ke sekolahan live menggunakan transportasi darat. Tadi naik sepeda motor. Ya. Kemudian transportasi laut. Kita punya Sungai Mahakam yang begitu luas sebagai alat transportasi ya untuk ke
daerah di Tanah Hulu. Kemudian ya, Sungai Mahakam memuat apa? Hasil tambang. Jadi kalau kita duduk-duduk di tepian, ya di tepian, maka kita akan melihat banyaknya kapal yang lewat dengan membawa hasil tambang berupa batu bara yang akan dijual keluar, ya. Nah, jadi Kalimantan ini banyak menghasilkan tambang batu bara, ya. Dan udara, seperti tadi contoh, ya kita bepergian, ya. Kalau tadi ke luar negeri, enggak usah ke luar negeri kejauhan, mau liburan bisa kalian, ya punya rezeki liburan ke tempat asal orang tua, ke kampung halaman misalnya yang dari Jawa, menggunakan sekarang banyak menggunakan transportasi udara seperti pesawat. Kenapa? Karena cepat. Ya kan? Cepat. Kemudian kelebihan dan kekurangan nanti akan dibahas, kelebihannya apa, kekurangannya apa dengan teknologi komunikasi, kemudian pengaruhnya perkembangan ilmu dan teknologi ini terhadap perubahan ruang. Ya, jadi materi hari ini itu. Sekarang kita mulai dengan ya. Teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam mengubah kehidupan manusia. Nah, ya. Kalian kan berubah. Sekarang sudah pandai, ya, sudah pandai menggunakan HP, ya, sudah pandai mencari apa materi, ya, sudah pandai kalau ada tugas. Sekarang sudah nggak repot lagi. Yang malas membuka buku, ya, dia tanya kepada siapa nak? Mbah Google, ya. Kemudian transportasi, ya transportasi. Tadi transportasi itu apa saja? Darat, laut, dan udara. Komunikasi tadi sudah diberikan contoh dengan HP. Anak kecil pun sekarang sudah mengerti. Kemudian kalian juga sangat diperlukan. Jadi merupakan kebutuhan pokok sekarang. Ya. Nah, transportasi darat, laut, dan udara. Nah, alat transportasi contohnya. Ya, tadi kan Ibu di awal ya memotivasi kalian di awal tadi sudah kan. Yang darat apa nak? Yang laut apa? Nah, ini ya yang darat. Ada kereta api. Ya. Ada kereta api. Kemudian kalau transportasi darat yang tradisional masih ada enggak? Kira-kira masih ya. Apalagi di daerah Jogja. Ya, masih kita di Malioboro situ mau putar-putar, ya, mau jalan putar-putar, ya di keraton ada transportasinya, bisa kita menggunakan andong. Ya. Kemudian laut, ini ada kapal pesiar, ada ketinting. Ya, apalagi speedboat. Ya, jadi laut banyak juga. Ya, kapal ketinting, perahu. Ya. Ini laut, sungai boleh enggak? Boleh ya. Sungai. Ya, seperti Sungai Mahakam. Ya. Dilewati oleh kapal memuat apa nak? Tadi tambang batu bara ya, memuat tambang. Karena Kalimantan ya khususnya Samarinda penghasil ya, jadi ada sumber daya
ya dari tambang yaitu batu bara. Jadi Sungai Mahakam itu kalau pagi gini itu ramai ya, kapal membawa apa hitam-hitam tambang batu bara ya. Kemudian udara sekarang transportasi udara ini sangat digemari. Ya. Tahu harganya mahal pun orang ya berani untuk naik pesawat. Kenapa? Karena waktu. Ya, waktu. Banyak bandara yang dibangun. Seperti di Samarinda sekarang ada. Ya, ada di Samarinda. Apa namanya? Bandaranya? Aji apa? Pranoto ya? Iya, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali perkembangan teknologi komunikasi. Tadi ada kelebihan, ada kelemahannya. Nih ya, kelebihan dan kelemahannya. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Tuh, surat-surat. Ya. Sekarang kita tidak perlu menyampaikan ya komunikasi kita ya. Kalau zaman dulu kita menggunakan surat, memakan waktu. Tapi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, kita tidak perlu lagi saat ini kita mau ngomong ya, saat ini juga kita dapat jawaban dengan menggunakan HP. Ya kan? Kemudian ya, dengan menggunakan alat komunikasi ini ya, untuk mempermudah kita lebih cepat. Jadi ini kelebihannya bagi kita sebagai siswa mencari jawaban untuk mengerjakan tugas juga lebih cepat. Nggak usah buka-buka buku kelamaan. Ya kan? Langsung aja buka Google. Ya. Kemudian ada berita, misalnya ada yang sakit masuk rumah sakit, kelamaan kalau pakai surat. Ya, mau memanggil supaya cepat datang karena keadaannya gawat, cukup dengan HP kita telepon, kita hubungi, pada saat itu juga akan datang. Nah, itulah kelebihannya. Ya. Ya, ini. Dulu. Ya. Nih. Kelebihannya ya. Nah, sekarang kalau kelemahannya, saya tanyakan dulu kalau kelemahannya. Ayo, kira-kira tahu enggak anak-anak kelemahannya apa? Banyak sekali ya. Jadi HP kalau kita tidak tahu cara menggunakan, maka ya HP ini juga akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, karena di sana banyak sekali hal-hal yang negatif. Jadi kita harus tahu bagaimana kita memanfaatkan alat komunikasi ini ya. Kita harus bisa memilah-milah. Dengan adanya HP ini juga sekarang banyak terjadi kejahatan juga ya. Kejahatan, kemudian banyak sekali kelemahannya. Ya, ada kelebihan juga ada kelemahan. Nah, kelemahan ini dari kitanya, dari anak-anak sendiri. Ya, kita ambil yang baik-baik saja. Yang kira-kira tidak baik, tidak usah. Ya, nah itu kelemahannya. Kejahatan, terjadi kejahatan, pembobolan bank, ya, dan lain sebagainya juga dari alat komunikasi. Nah, teknologi transportasi darat, sudah tahu ya? Ya, delman ini berarti transportasi modern, benar?
Salah Bu, tradisional. Ya pinter. Laut atau air, ya. Ada sampan, ya, ada ketinting. Kita ini alhamdulillah dekat Sungai Mahakam. Jadi kita tahu contohnya secara langsung. Kita bisa melihat kapal, sampan, speedboat, ya. Kita bisa tahu karena Sungai Mahakam yang begitu luasnya, ya. Kemudian transportasi udara, pesawat, helikopter, pesawat. Sekarang kalau kepingin lihat juga tanpa kita harus bepergian juga nggak perlu lagi ke Balikpapan. Cukup di Samarinda juga ada. Ya. Nah, nih teknologi komunikasi, kelebihannya membantu mempercepat pekerjaan manusia. Tadi pakai HP, cepat. Ya, mempermudah komunikasi dari jarak jauh, nggak usah pakai surat lama, ya. Jadi di luar negeri pun kita bisa langsung. Sebagai hiburan, karena kita bisa searching macam-macam, ya. Mau lagu, mau download lagu, mau nonton film, mau main game, ada semuanya, anak-anak ya. Nah, kita belajar santai. Kalian mendengarkan santai, tetapi pasti. Maksudnya apa? Pastinya mengerti. Ya. Jadi santai saja mengikuti, ya. Santai, didengarkan, dilihat. Nanti ada di Google Classroom kalian. Ya, kalian pelajari kembali supaya lebih mantap. Ya, karena materi ini nanti untuk ulangan. Ya, itu ulangan. Kemudian kelemahannya, munculnya sikap individualisme. Kenapa? Kalian sekarang jarang bertegur sapa, jarang berbicara dengan anggota keluarga. Kenapa? Asik main HP. Ya kan? Jadi muncul ini. Harus terkoneksi dengan internet. Jadi harus mengeluarkan biaya. Ya, harus koneksi dengan internet, harus beli data. Kalau mau nelpon harus punya pulsa. Ini kelemahannya. Ya, karena kita tahu kelebihan bahwa itu memang harus digunakan, seperti kalian sekarang ini harus connect dengan internet, harus connect, maka perlu biaya. Bagaimana ini Bu? Nah itulah nak ya. Jadi kalian harus pinter-pinter menggunakan uang yang dikasih orang tua. Ya. Jadi jangan boros untuk membeli yang keperluan yang harusnya tidak harus dibeli. Gunakan ya untuk persiapan membeli paket. Karena kan ini belajar dengan daring. Jadi perlu. Masa kalian itu kalau habis, sudah biar aja saya hari ini tidak mengikuti. Kan tidak, harus. Ya. Kemudian tarifnya mahal dan sinyalnya bagus. Kadang-kadang juga tidak bagus. Ya. Jadi tahu kelebihan dan kelemahannya? Iya. Ya, bisa sebenarnya kalian munculkan lagi, masih banyak sekali kelemahannya. Apa contohnya? Terjadi kejahatan. Banyaknya tindak kejahatan. Digunakan orang. Ya, tindak kejahatan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dalam bidang sosial. Ya, kerjasama luar negeri yang semakin mudah adanya teknologi ini. Ya, sangat mudah sekali. Dalam bidang ekonomi, barang-barang asing mudah dijangkau. Ya kan, karena ada hubungan teknologi. Bidang budaya, terjadinya akulturasi. Ya, terjadinya akulturasi Dayak.
Bidang keamanan. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Karena apa? Karena sudah ada teknologi. Sehingga cepat. Ya, kalau ada gangguan cepat dapat berita. Ya, cepat ditanggulangi. Ya, jadi cepat ditanggulangi. Kita lanjutkan kembali. Ini kan materi terakhir dalam artian hari ini kalian sudah IPA, ya, kemudian IPS. Ya, jadi jangan, wah saya tak mundur, pergi. Ya, tunggulah sampai selesai, kan tidak lama. Selesai itu sudah selesai kalian belajarnya. Jadi pagi aja. Ya, jadi waktu selanjutnya bisa kalian gunakan untuk kalau ada tugas dikerjakan tugasnya. Ya. Kalau tidak pun kalian tuh loh banyak santainya. Ya. Kenapa kok saya lihat itu pesertanya sangat sedikit. Anak-anak ini kok sangat sedikit pesertanya. Bagaimana ini? Kok tidak ada semangat? Ya. Oh ya, Ibu lupa yel-yelnya. Ya tadi. Asik ke materi. Salam semangat. Semangat. Masih semangat? Masih semangat. Ya, jadi masih semangat. Ini tidak lama sudah mau habis. Ya, materi ini. Nanti ada ya semacam tugas tetapi dijawab langsung pun bisa. Itu contoh-contoh aja ya. Kalau kalian mau dikerjakan, mau dikirim ke Ibu, silahkan. Kalau kalian mau langsung dijawab di sini juga silahkan. Ya. Nah, ini. Nah, tadi kan ada contohnya. Ya kan? Tadi ada contohnya ini. Kemudian, nah, ada juga tadi contohnya. Ya kan? Nah, tadi ada, sudah dibahas. Nah. Ayo, tadi apa? Alkulturasi. Bidang apa? Ya. Nah. Keluar. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Waktunya masih lama. 10 menit. Ayo anakku, anak pintar. Materi harus kalian kuasai. Jangan lupa untuk bertanya. Kalau mau pintar harus bertanya kalau enggak ngerti. Ayo nanti kalau ada tugas cari jawaban ke teman-temannya. Ayo silakan. Yang mau bertanya. Nah, ini alat transportasinya. Nih daratnya, isi apa lagi? Ini kan kereta api. Yang lain apa? Ya, itu tadi ada contoh soal. Ya kan? Bawahnya kalau saya klik, kalian akan terjawab semua. Ya, karena itu adalah contoh soal. Ada yang berani menjawab contoh soal ini?
Siapa? Silakan ditulis ya Pak, ditulis ya Pak. Jawabannya dari kelas mana? Ya, 100 untuk Rizky, anak pintar ya, dari 8E. Pintar itu ya. Jadi Ibu kasih apresiasi aja nak ya. Karena ini kan umum, dilihat temannya. Jadi Rizky pintar, anak pintar. Ya, nanti akan saya berikan suatu tanda bahwa Rizky harus selalu pintar. Ya. Yang kedua, siapa yang mau jawab silakan. Tadi dari 8E, si Rizky. Rizky lagi. Iya, alat komunikasi, pintar Rizky, hebat. Mudah-mudahan nanti kalau ulangan juga hebat. Ya, nilainya. Ya. Ya, pertanyaan dari Goji. Betul sekali. Ya, dari Goji, apakah dengan adanya teknologi itu manusia jadi jarang bersosialisasi? Benar. Makanya tadi kan ada individualisme. Ya, kelemahannya. Jadi manusia itu sekarang asik. Ya, si Goji aja coba. Sekarang kan males kalau dibawa ngomong. Ya, senangnya main HP, nanti dipanggil sama mamahnya, berapa kali dipanggil baru ya. Nah, itu terjadi seperti itu betul. Jadi pengaruhnya sangat besar. Makanya nak, gunakan alat teknologi itu sesuai dengan keperluan ya. Jadi kalau di rumah sudah nggak perlu apalagi paket internet, sebaiknya ya digunakan untuk tugas, mengerjakan tugas aja. Ya. Jadi kalau enggak penting itu enggak usah di ini ya. Karena itu terjadi manusia individualisme. Jadi jarang bersosialisasi, kemudian ya memang masa kita pandemik ya, masa kita memang enggak boleh kumpul-kumpul, tetapi kalau di dalam rumah dengan keluarga kan harus itu. Ya, di ruang keluarga ya haruslah kita ada ngomong seperti kalian sama mama papanya juga selalu berkomunikasi, misalnya masalah apa, masalah pelajaran. Sebenarnya dengan daring ini lebih mengakrabkan kalian dengan keluarga. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, kepada saudara, ya. Tidak hanya Mbak Google saja. Kalau anak pandai, anak pinter, menjawab tidak hanya terfokus pada Mbak Google. Dia akan bisa mencari jawaban dengan adanya komunikasi dengan anggota keluarga. Misalnya dengan kakaknya yang SMA. Kak, kira-kira kalau jawabannya seperti ini, seperti Mbak Google ini, ada enggak bisa ditambahin enggak? Pasti nanti kakaknya, oh tambahi deh dengan ini. Ya, sehingga kalian semakin mantap, semakin hebat jawabannya. Saya lihat pertanyaannya panjang lebar, Ibu buat pertanyaan. Jawabannya kok cuma ya berapa kata saja. Padahal itu kalian bisa ya menguraikan, semakin kalian pandai sebenarnya. Karena waktu kalian di rumah semakin banyak. Ya, terima kasih si Gozi ya. Makasih Gozi. Nah, ini Kak tadi. Nah, ya kan? Sama ini tadi, pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan si Goji jawaban ini ya. Siapa yang bisa menjawab? Individualisme merupakan salah satu apa tadi? Ya. Ada yang bisa jawab, anak-anak? Ada tadi itu di ininya.
Siapa? Ya, dari Dimas ya. Kelas berapa? Kelas 8? 8F. Hebat ya. Kelas 8F. Ya. Pinter. Betul jawabannya anakku ya. Oke, sekarang yang ini. Nah, akulturasi. Apa tadi? Ayo, dalam bidang apa? Ya, 8C, anak pintar. Iya, ya, akulturasi itu budaya, nak. Ya, dari Gisel ya. Iya, Pak. Siapa? Michelle, ya, 8C. Terima kasih, Michelle. Anak pinter. Dipelajari terus ya, nak ya. Oke, berarti kalian tidak usah menjawab, kirim tugas tidak usah. Kita sudah bahas bersama, ya. Jadi yang lain itu sebenarnya bisa males. Kenapa ini anak-anak kok jadi pemalas semua ini? Ya. Lagi sariawan ya, enggak mau ngomong ya. Nah, obat terlarang, pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bidang. Oke. Ada yang mau jawab? Waktunya sudah habis. Ya, PR dijawab sendiri, nanti dicari anak ya. Kok usah kirim tugas. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini membawa berkah barokah buat kalian, buat kehidupan kalian. Karena ini kan menyangkut juga masalah kalian teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan sampai kita ngambil yang tidak baiknya ya, ambil yang positifnya. Ya, terima kasih anak-anakku, tetap semangat, jaga jarak, jaga kebersihan, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi, ya. Kemudian kurangi dengan kumpul-kumpul, ya. Sama sekali sebenarnya untuk kumpul-kumpul itu, ya. Jadi kalau dengan anggota keluarga di rumah ya enggak apa-apa. Jadi kurangi anak ya untuk kumpul-kumpul, menjaga kita ya. Terima kasih, semoga kalian semua diberikan kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan kita berdoa semoga corona cepat hilang, kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru dan dengan sekolahan kita tercinta. Kalian kangen enggak dengan sekolahan? Iya, dengan teman-teman ya, kita selalu berdoa. Berdoa dan menjaga. Ya, kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita terkena dan kita menularkan kepada orang lain. Ya, jaga kesehatan, jaga jarak, masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau kalian kurang mengerti, bisa japri Ibu. Untuk materinya itu sudah Ibu share di Google Classroom, bisa kalian pelajari ya. Setiap ada materi itu dibaca nak ya, karena itu nanti juga untuk ulangan ya materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.